Bab 3301, Bunuh Tuan Kota Muda. Apakah ini perlu dikatakan? Apakah puing-puing dan mutiara sebanding? Gu Fanjiu memandang pria berjubah hitam di sebelahnya. Jika kamu setuju, maka pilihlah ramuan yang tidak memenuhi syarat ini. Pria berjubah hitam sangat menghormati master ramuan kelas 8 dan tidak mengabaikan pendapatnya sama sekali. Tuan muda ini, sumsum jiwa es adalah milikmu. Semua orang yang melihatnya tercengang. Kupikir 3 pil pemecah semangat kelas 6 di tangan Tuan Kota Muda adalah kemenangan yang pasti, tapi aku tidak menyangka bahwa Tuan Muda yang bermartabat akan kalah dari seorang peri emas kecil ini pada akhirnya. Melihat hasil ini, wajah Lisa menjadi sangat jelek, dan dia mendengus dingin dan kemudian pergi. Pelelangan telah berakhir dan semua orang pergi. Ye Bufan membayar kristal abadi dan ramuannya, lalu mengumpulkan sumsum jiwa-jiwa es. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan buru-buru meninggalkan menara pencapaian bintang. Meski segalanya tampak tenang sekarang, dia sangat sadar akan bahaya yang ada di dalamnya. Berpartisipasi dalam pelelangan kali ini tidak hanya menghasilkan musuh yang kuat satu demi satu, tetapi juga mengungkap banyak hal yang selama ini dia sembunyikan. Seperti kata pepatah, kekayaan tidak boleh diungkapkan, dan dia baru saja menghabiskan hampir 2 miliar kristal abadi. Dia tidak akan percaya jika tidak ada yang menginginkannya. Yang paling penting adalah pil senyuan yang dimurnikan dari botol pemurnian iblis. Meskipun dia mengatakan bahwa dia mendapatkannya di pelelangan, mungkin tidak banyak orang yang mempercayainya. Kalaupun ada yang percaya, mereka tidak akan percaya kalau di tubuhnya hanya ada satu, mungkin masih ada lagi. Dalam hal ini, akan ada musuh dalam jumlah yang tidak diketahui jumlahnya, dan tidak ada yang akan mengambil tindakan untuk saat ini, karena ini adalah menara pencapaian bintang, dan Raja Abadi yang bertanggung jawab. Bahkan di Treasure Collection City, orang-orang ini tidak akan bertindak gegabah dan akan menunggu kesempatan. Tapi begitu dia pergi, saya khawatir serangan yang akan dia derita akan sangat besar, dan dia tidak akan mampu melawan dengan kekuatannya saat ini. Untungnya, rute pelarian telah disiapkan sebelumnya. Yang paling penting sekarang adalah kembali ke menara dan sekte pengobatan kuno dan menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri dari sini. Jika situasinya benar-benar mendesak, gunakan saja Bailey Escape Talisman yang baru saja dia dapatkan. Ye Bufan membawa Yu Huafei dan berjalan cepat setelah meninggalkan gedung bintang. Dia dapat dengan jelas merasakan setidaknya 10 kesadaran terkunci padanya. Untungnya, orang-orang ini hanya menatap dan tidak mengambil tindakan. Dia sangat cepat, tetapi ketika dia bergegas kembali ke gedung alkimia sekte pengobatan kuno, dia menemukan sosok menghalangi jalan, Lisa lah yang telah pergi sebelumnya. Ye Bufan mengerutkan kening. Yang lain khawatir tentang kota Jubao dan tidak mengambil tindakan di sini, tapi ini tidak termasuk Tuan Kota Muda di depan mereka. Tapi sekarang ini adalah satu-satunya jalan keluarnya, dan dia harus kembali ke menara alkimia bagaimanapun caranya. Wah, kamu tidak menyangka itu, kan? Lisa tersenyum dingin, tampak sangat puas dengan reaksi pihak lain. Kamu berani menjadi musuh Tuan Kota Muda di kota Jubao ini. Kamu tidak sabar. Serahkan cincin penyimpananmu secepatnya. Aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu jika aku bahagia, kalau tidak aku harus memotongmu menjadi beberapa bagian hari ini. Tidak mungkin. Dia tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi dengan rakus melihat cincin penyimpanan di tangan Ye Bufan. Kalaupun tidak ada yang lain, hasil lelangnya pasti untung besar. Ye Bufan mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa ada banyak orang kuat yang mengintip saat ini, dan dia harus segera menyingkirkan orang ini, jika tidak, dia tetap tidak akan bisa pergi. Pergilah ke neraka. Tanpa menunggu lawan bergerak terlebih dahulu, dia langsung menggunakan Dark Moon Silence, dan menebas kepala Lisa dengan cahaya pedang gelap. Lisa tertegun sejenak, tapi kemudian wajahnya masih dipenuhi rasa jijik. Jadi bagaimana jika kamu menyembunyikan kultivasimu? Paling-paling, kamu hanyalah dewa abadi. Kamu tetaplah seekor semut. Dia langsung mengulurkan tangan dan meraihnya, sama sekali tidak mempertimbangkan Dark Moon Silently. Tetapi pada saat ini, paksaan besar datang luar biasa, menekan budidayanya sampai mati, dan tangan abadinya langsung tersebar.
Ini, ekspresi Lisa berubah drastis, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bagaimana pihak lain bisa begitu kuat. Faktanya, Ye Bufan juga bermaksud untuk mencobanya. Dia telah mengalahkan dua makhluk abadi sebelumnya dan ingin mencobanya kali ini untuk melihat apakah keajaiban bisa terjadi lagi. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Begitu dia tidak bisa menggunakan susunan teleportasi di menara dan, dia mungkin akan dikelilingi oleh sekelompok serigala, dan akan sulit untuk melarikan diri. Hasilnya, keajaiban terjadi lagi. Lisa tidak mampu menahan pedangnya, dan bulan gelap menembus kepalanya secara diam-diam dalam sekejap. Ah, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Secercah jiwa meluap, dan Lisa melolong nyaring. Tapi pada saat ini, cahaya pedang diam bulan gelap menyapu lagi, langsung menghancurkan jiwa. Ye Bufan sangat menyadari krisis saat ini, jadi dia menggerakkan tangannya dengan bersih dan tanpa kecerobohan. Ada begitu banyak orang kuat yang mengawasi, jadi jika Anda ingin mengambil tindakan, Anda harus cepat, jika tidak, tidak akan ada peluang lagi untuk bertahan hidup. Setelah membunuh Lisa, dia bergegas ke menara dan dalam sekejap kemudian langsung menuju ke susunan teleportasi di lantai 2. Saat formasi diaktifkan, dia langsung diselimuti semburan cahaya dan menghilang ke dalam menara alkimia. Di kehampaan sekitar, lebih dari selusin pria kuat dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka, dan mereka semua tercengang. Awalnya, mereka masih memikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan sepotong kue jika peri emas kecil ini jatuh ke tangan Lisa, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tuan Kota Muda itu akan hancur total secara fisik dan mental dalam sekejap mata. Ini terlalu ajaib. Anda harus tahu bahwa Lisa berada di puncak Dewa Besar, dan dia bahkan tidak bisa memblokir gerakannya. Mungkinkah Dewa Emas kecil ini disembunyikan oleh Dewa Luo Besar? Setelah beberapa saat kebingungan, lebih dari selusin sosok muncul di depan menara alkimia. Pemimpinnya adalah pria berjubah hitam, di sampingnya adalah Ling Jiang dan 7 atau 8 makhluk abadi lainnya. Adapun makhluk abadi dengan tingkat budidaya lebih rendah, mereka hanya dapat melihat dari kejauhan. Tidak ada cara bagi mereka untuk mendekat ke sini. Melihat tubuh Lisa jatuh ke tanah, semua orang sangat terkejut. Daluoxian berjubah hitam mengangkat kepalanya dan melihat ke arah menara alkimia. Fluktuasi spasial, buruk, ada susunan teleportasi di atas. Di sini dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan indera paling tajam. Sosoknya muncul di lantai 2 dalam sekejap. Yang lain mengikuti dari dekat dan segera mengepung susunan teleportasi yang diatur oleh Ye Bufan. Anak yang licik, sepertinya dia sudah memikirkan jalan keluarnya. Ayo kita kejar. Daluoxian berjubah hitam melangkah maju dan memasuki susunan teleportasi. Susunan teleportasi benar-benar meledak. Sialan, anak itu benar-benar menghancurkan susunan teleportasi. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat menyesal. Harus dikatakan bahwa peri emas kecil ini terlalu licik. Pertama, dia mengatur rute pelarian, mengatur susunan teleportasi, dan melarikan diri segera setelah dia kembali. Dan tanpa ragu-ragu, dia langsung menghancurkan susunan teleportasi di sana setelah pergi, memotong rute pengejaran semua orang. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang saling memandang. Jika mereka melepaskan potongan lemak ini, tidak ada yang mau melakukannya. Bagaimanapun, itu adalah buku surgawi Inocen dan esensi jiwa-jiwa es, dan semua orang ingin mengambilnya sendiri. Siapa yang membunuh anakku? Pada saat ini, raungan marah datang dari luar, dan Li Fengxing tiba. Bab 3302 Binatang Bekantan. Li Fengxing hanya memiliki satu putra, dan dia biasanya sangat berharga. Dia memiliki tanda jiwa pada Lisa, tetapi pada saat itu tanda itu menghilang. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu putranya telah mati total. Hal ini membuatnya tiba-tiba marah dan geram. Putranya meninggal, dan dia meninggal di kota harta karun tepat di bawah kendalinya. Dia bergegas ke sini sesegera mungkin, dan ketika dia melihat tubuh Lisa, dia tiba-tiba mengeluarkan pembunuh dan menatap semua orang yang hadir dengan tajam. Siapa yang melakukannya? Siapa yang membunuh anakku? Orang ini juga berada di puncak Daluo Immortal. Di bawah kekuatannya yang besar,
semua orang gemetar, dan ketakutan, mereka akan dibunuh oleh pihak lain jika mereka tidak hati-hati. Ling Jiang buru-buru berkata, itu adalah emas kecil yang abadi. Dia membunuh Tuan Kota Muda. Sialan, senyuman Li Fengxing sebelumnya benar-benar menghilang, dan wajahnya penuh keganasan. Kemana perginya anak itu? Saat ini, dia tidak lagi memikirkan hal lain, hanya memikirkan balas dendam untuk putranya. Daluoxian berjubah hitam berkata, saya baru saja memeriksa. Dia telah menyiapkan susunan teleportasi di ruangan ini. Dia baru saja melarikan diri dari Treasure City dan sekarang hilang. Bagaimana bisa? Tidak semudah itu. Li Fengxing tidak akan membiarkan pihak lain melarikan diri bagaimanapun caranya. Kesadaran spiritualnya yang kuat melirik ke sekeliling seperti perak, dan dia berada di luar kota pengumpulan harta karun dalam sekejap. Tapi setelah lama mencari, dia masih tidak bisa menemukan bayangan Ye Bufan, dan dia bahkan tidak bisa merasakan nafasnya. Siapa di antara kalian yang tahu di mana anak itu berada? Jika ada yang bisa menemukannya, saya akan memberi Anda uang tunai 100 juta sebagai hadiah. Li Fengxing melihat sekeliling, matanya merah darah apapun yang terjadi. Seperti kata pepatah, pasti ada pria pemberani yang mendapat hadiah besar. Peri roh yang hebat keluar dari kerumunan penonton. Tuan Kota, saya tidak tahu siapa anak itu atau di mana dia berada, tapi saya dapat menemukannya. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan monster peri muncul di telapak tangannya. Benda ini bentuknya seperti kelinci kecil, namun hidungnya sangat panjang, hampir 1 kaki panjangnya, bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Bekantan hanyalah monster peri tingkat 2 yang sangat rendah, tetapi indera penciumannya cukup sensitif, dan ia dapat mencium aroma orang meskipun jaraknya ribuan mil. Tetapi benda ini sangat langka, dan meskipun ditemukan, sulit untuk menjinakkannya, sehingga jarang terjadi di kalangan makhluk abadi. Tanpa diduga, makhluk abadi yang agung ini memilikinya di tangannya. Tuan Kota, saya menggunakan binatang bekantan untuk mengingat aura orang itu di tempat pelelangan. Sangat mudah untuk menemukannya. Li Fengxing tidak berbicara omong kosong sama sekali. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah cincin penyimpanan terbang, 100 juta kristal abadi penuh. Jangan bicara omong kosong, segera temukan dia. Ya, peri roh agung sangat gembira. Awalnya, dia memiliki niat buruk ketika Ye Bufan memperoleh buku tak bernoda, dan diam-diam menggunakan hewan peliharaannya untuk merekam aura pihak lain. Namun kemudian, pihak lain menyebabkan lebih banyak masalah, menjadi semakin populer, dan memiliki lebih banyak harta di tangannya. Dia sepenuhnya menyerah pada gagasan ini. Dengan begitu banyak pria kuat yang mengawasi dari samping, bukan gilirannya menjadi roh abadi yang agung. Namun secara tidak sengaja, dia mendapat kesempatan bagus lainnya dan mendapatkan 100 juta kristal peri secara gratis, yang membuatnya sangat gembira. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepala hewan peliharaan itu, cepat cari di mana anak itu. Binatang berhidung panjang itu mengangkat kepalanya, hidungnya yang panjang berputar, mengendus-endus dengan liar, dan dengan cepat menunjuk ke suatu tempat di luar kota, sisi barat. Tuan Kota, anak laki-laki itu ada di barat. Li Fengxing tidak membuang waktu, mengulurkan tangannya untuk menggulungnya, dan terbang ke arah barat bersama binatang bekantan itu. Orang-orang yang tersisa tidak menyerah, dan mengikuti di bawah kepemimpinan Daluoxian berjubah hitam, ingin melihat apakah mereka punya peluang. Lagi pula, ada terlalu banyak harta karun di peri emas kecil itu, dan mendapatkan satu saja akan menjadi perjalanan yang berharga. Setelah Ye Bufan melarikan diri ke lembah kecil di luar kota, dia kembali dan menghancurkan susunan teleportasi di belakangnya. Kemudian dia mengorbankan Jiu Tian, mengambil Yuhua dan menginjaknya, berubah menjadi aliran cahaya dan berlari menuju King Wei Tian. Duduk di haluan perahu, dia menghela nafas lega, tapi kemudian mengerutkan kening. Secara logika, saya telah berhasil melarikan diri dari Treasure City dan harus bersantai sepenuhnya. Mengapa selalu ada sedikit kegelisahan di hati saya? Mungkinkah seseorang telah menandainya di tubuhnya? Setelah diburu berkali-kali, ia menjadi ahli dalam melarikan diri.
Saya segera menghilangkan kesadaran saya dan keluar untuk memeriksanya dengan cermat dari ujung kepala hingga ujung kaki beberapa kali, tetapi saya tidak menemukan tanda apapun. Ini normal. Bagaimanapun, saya tidak melakukan kontak fisik dengan siapapun di pelelangan, jadi saya seharusnya tidak dicantumkan tanpa menyadarinya. Namun kegelisahan di hatinya masih ada, dan pada akhirnya dia hanya memanggil api batin dunia bawah, menutupi seluruh tubuhnya dan membakarnya sepenuhnya. Bahkan jika seseorang merusak tubuhnya, mereka semua akan menjadi ketiadaan di bawah nyala api aneh. Namun setelah berjuang sekian lama, kegelisahan di hati saya masih belum mereda, malah semakin kuat. Yu Huafei duduk di sebelahnya dan memandangnya seperti ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak ipar, apakah kamu kedinginan? Mengapa kamu menghangatkan diri di dekat api?" "Tidak, aku selalu merasa ada yang tidak beres." Mengerutkan kening, meningkatkan kecepatan Jiutian hingga ekstrim. Secara logika, saya telah melarikan diri dari Treasure City dan melarikan diri dari semua orang, tetapi saya masih merasakan bahaya. "Kakak ipar, perasaanmu benar-benar akurat. Lihat, orang-orang jahat itu mengejarku dari belakang." Ye Bufansun melihat kembali ke arah jari Yu Huafei. Dia melihat beberapa sosok di kejauhan muncul di hadapannya. Pemimpinnya tidak lain adalah Li Fengxing, penguasa kota penghakiman harta karun. Meski jaraknya sangat jauh, dia masih bisa merasakan aura pembunuh pada lelaki tua ini. Ada lebih dari selusin orang di belakang, termasuk Great Luo Immortal berjubah hitam, dan beberapa lainnya yang setidaknya sebagus Great Immortal. Orang-orang ini sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Jiutian, dan mereka perlahan-lahan menutup jarak di antara mereka. Apa yang terjadi? Ye Bufan mengerutkan kening. Biasanya, dia akan melarikan diri dengan sangat cepat, dan dia tidak akan meninggalkan petunjuk apapun saat menaiki susunan teleportasi. "Kakak ipar, itu pasti karena hal kecil itu." Yu Huafei menunjuk ke arah Li Fengxing. Meskipun dia telah melihat bayangan Ye Bufan, Li Fengxing tetap tidak membiarkan pria ini pergi. "Sial, kenapa ada hal seperti itu?" Ye Bufan juga mengenali binatang bekantan itu, dan merasa kesal di dalam hatinya. Benda ini mengingat nafasnya sendiri, dan tidak ada gunanya meskipun dia mengubah bau tubuhnya. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya menyesalinya lagi. Dia hanya bisa mendesak Jiutian dengan putus asa. Tapi tidak mungkin, senjata abadi kelas menengah tidak bisa berlari lebih cepat dari Great Luo Immortal apapun yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, bukannya menjauh, orang-orang di belakangnya malah semakin mendekat. "Nak, kamu berani membunuh anakku. Aku akan memotongmu hari ini." Li Fengxing mengikuti di belakang, matanya merah darah dan niat membunuhnya sangat besar. Bab 3303, Keberuntungan menipu orang. Melihat Jiutian sendiri tidak dapat melarikan diri, Ye Bufan melirik Yu Huafei di sebelahnya dan tidak bisa menahan nafas. Situasi ini sangat mirip dengan sebelumnya. Saat dia ditangkap oleh Raja Jahat berambut putih, selir Zhang Su mengejarnya. Dia masih diburu hari ini, dan di sebelahnya ada Yu Huafei, yang masih memiliki Baili Escape Talisman di tangannya. Sungguh suatu takdir yang tidak terduga karena hal yang sama terjadi pada saya 2 kali. Itu juga berbeda dari sebelumnya. Saat itu, dia tidak mengetahui asal-usul Yu Hualing dan memiliki keraguan di dalam hatinya. Karena itu, dia langsung membiarkan Yu Hualing kabur sendirian, lalu pergi menggunakan Baili Escape Talisman. Tapi itu jelas tidak mungkin sekarang. Sekarang kita tahu dia adalah saudara perempuan Yu Hualing, kita tidak bisa membiarkan wanita lain mengambil risiko. Ada lebih dari selusin orang yang mengejar di belakangnya, dan salah satu dari mereka akan jauh lebih kuat dari Yu Huafei, jadi tidak ada harapan untuk melarikan diri. Dia membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan Baili Escape Talisman yang baru saja dia dapatkan di pelelangan. "Ambil ini, kamu pergi dulu." Yu Huafei tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi bertanya, "Aku pergi, apa yang akan kamu lakukan?" "Jangan khawatir, bukankah kamu mengatakan itu saudaraku mertua sangat kuat? Saya masih punya, ada cara lain." Ye Bufan melirik ke belakang dan berkata buru-buru, "Cepat, sudah terlambat."
Kakak ipar, sebaiknya kamu menyimpannya sendiri. Aku sedikit merindukan adikku. Aku akan pergi mencarinya. Biarkan aku membantumu memblokir bajingan-bajingan ini. Yu Huafei tidak mengambil Bailey Escape Talisman, tetapi melompat ke Jiu Tian dalam sekejap dan bergegas menuju orang-orang di belakang dia. Kembalilah. Ye Bufan mengendalikan Jiu Tian sambil mengamati gerakan di belakangnya. Dia agak mengabaikan gadis kecil itu. Dia tidak menyangka gadis kecil itu akan membuat pilihan seperti itu. Yu Huafei memegang pedang panjang di tangannya dan langsung menuju ke arah Li Fengxing. Bahkan seekor semut kecil pun berani menghalangiku. Kecepatan Li Fengxing tidak melambat sama sekali, niat membunuhnya sangat besar, dan tangan besar Xian Yuan langsung menangkapnya. Pedang panjang di tangan Yu Huafei menusuk tangan besarnya, namun tersangkut di telapak tangannya. Pada saat ini, nafas yang menakutkan datang. Hati Ye Bufan tiba-tiba bergetar, tidak. Pada saat ini, hatinya hancur. Di saat-saat terakhir, kedua saudara perempuan itu sebenarnya memilih untuk menghancurkan jiwa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan suara keras, tangan abadi Li Fengxing langsung hancur, dan Yu Huafei juga menghilang ke dalam kehampaan. Tapi itu saja, kekuatan penghancuran diri dari Great Yi Immortal relatif jauh lebih kecil, dan tidak ada cara untuk menghentikan Great Luo Immortal. Li Fengxing dan orang-orang di belakangnya melintas dan bergegas menuju Jiu Tian. Ye Bufan berteriak sekuat tenaga, jantungnya berdebar kencang, dan dia menangis seperti hujan. Kematian gadis kecil itu membuatnya sengsara, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak boleh mengacau saat ini, jika tidak, kematian Yu Huafei akan sia-sia. Tunggu saja, kakak iparku akan membalas dendam padamu. Setelah mengatakan itu, dia segera menyingkirkan Jiu Tian, mengaktifkan Bailey Escape Talisman, dan seberkas cahaya melintas dan menghilang dari tempatnya. Bailey Escape Talisman, bisakah kamu melarikan diri? Li Fengxing mengertakkan gigi dan melihat ke arah Great Spirit Immortal di sebelahnya, temukan dia dengan cepat. Di mana dia sekarang? Lelang dan mengenal Ye Bufan dengan baik. Hanya ada satu Bailey Escape Talisman di tangannya. Jika Anda bisa melarikan diri sekali, Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi. Ketika Anda menemukan peri emas kecil itu lagi, itu akan menjadi momen panen Anda. Peri roh agung mengendalikan binatang bekantan di tangannya, mencari aura Ye Bufan lagi, dan setelah beberapa saat ia menunjuk ke tenggara. Di sana, semua orang meraung langsung ke arah tenggara tanpa ragu-ragu. Sosok Ye Bufan muncul lagi, sudah 100 mil jauhnya. Kali ini dia tidak mengorbankan Jiu Tian, tapi mengerutkan kening sambil berlari ke depan. Ada belalai jahat di belakangnya, dan lawan pasti akan menyusul. Sekarang dia harus melakukan tindakan balasan. Jika itu orang lain, saya khawatir tidak ada pilihan lain selain melarikan diri. Hati Ye Bufan tiba-tiba tergerak. Apa yang tiba-tiba terlintas di benaknya? Kamu bisa melacakku dengan nafasmu, lalu biarkan aku melihat bagaimana kamu mengejarku. Memikirkan hal ini, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan 20 drone muncul di udara. Inilah pencapaian terbaru Area 51. Tak hanya cepat, tapi juga punya daya tahan baterai super lama. Hanya saja tertumpuk di gudang tanpa ada kesempatan untuk digunakan, dan sekarang saatnya dikeluarkan untuk digunakan. Setelah ternoda oleh auranya sendiri, dia mengaktifkan tombolnya, dan 20 drone meraung ke langit dan terbang ke arah yang berbeda. Kemudian dia menggunakan satu ki untuk mengubah 3 makhluk murni, memanggil 2 tubuh Tao, dan terbang ke 2 arah berbeda. Setelah mengatur semua ini, dia memilih arah King Wei Tian dan berlari menjauh. Tidak lama setelah dia pergi, Li Fengxing datang ke sini bersama lebih dari selusin orang. Binatang berhidung panjang itu telah menggunakan hidungnya untuk menentukan arah, tetapi ketika sampai di sini, tiba-tiba ia berhenti, dengan kebingungan di matanya. Li Fengxing melihat ke atas, apa yang terjadi? Cari tahu di mana anak itu melarikan diri. Tuan Kota, jangan khawatir dulu. Peri roh agung menepuk kepala hewan peliharaan itu, cepat cari, silakan naik kemana apakah mereka sudah pergi. Binatang bekantan itu mengendus keras dan terus mengubah arah. Ke sini, dan ke sini,
23 arah ditunjukkan dalam sekejap mata. Pada saat ini, Roh Agung Abadi juga sedikit bingung, Tuan Kota, sepertinya ada yang tidak beres. Hewan peliharaan saya mengatakan bahwa ada auranya di arah ini. Petik 2. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa berlari ke banyak arah padahal dia hanya satu orang? Roh Agung Abadi mencicit, ini. Saya tidak tahu tentang ini. Saya tidak tahu tentang ini, aku juga tidak tahu tentang itu. Tidak ada gunanya bagimu. Li Fengxing sangat marah ketika dia tidak dapat menemukan arah Ye Bufan. Dia menamparkan peri besar ke dalam daging cincang, dan kemudian mengambil kembali cincin penyimpanannya. Daluosian yang berjubah hitam berkata, Tuan Kota, anak laki-laki itu mungkin menggunakan klon. Sepertinya kita harus berpencar untuk mencarinya. Itulah satu-satunya cara. Li Fengxing melihat ke sekitar selusin orang di sekelilingnya, siapapun yang bisa membawa anak itu kepadaku akan diberi hadiah 500 juta kristal abadi tingkat rendah. Setelah mengatakan itu, dia memilih arah dan berlari menjauh, begitu pula selusin orang yang tersisa, masing-masing memilih satu arah, dan kemudian berpisah untuk menemukannya. Sebagai puncak dari Daluo Immortal, Li Fengxing sangat cepat. Setelah terbang ribuan mil, dia melihat sesuatu yang aneh terbang di depannya. Apa ini? Dia segera mengejar drone itu dan memindainya dengan kesadarannya, tidak tahu apa itu. Namun satu hal yang pasti, memang ada aura Ye Bufan di dalamnya. Meskipun dia tidak bisa melacaknya dari jarak jauh, dia masih bisa merasakannya ketika dia sudah dekat. Benda sialan ini benar-benar licik. Li Fengxing meraih Zhen Yuan dengan tangannya yang besar dan menghancurkan drone itu hingga berkeping-keping. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa binatang berhidung panjang itu menunjukkan begitu banyak arah. Pasti ada hal seperti itu di segala arah, dan hanya satu dewa yang sebenarnya. Karena dia tidak bisa melakukannya di sini, dia segera mengubah arah dan mengejarnya, hanya untuk menemukan drone lagi setelah ribuan mil. Bab 3304 melarikan diri kembali ke King Wei Tian. Pria berjubah hitam itu berjalan cepat dan akhirnya melihat sosok Ye Bufan dari kejauhan, yang membuatnya gembira. Begitu banyak orang yang mencari secara terpisah, tetapi saya bertemu dengannya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sangat beruntung. Hahaha, nak, mari kita lihat kemana kamu berlari. Sebagai Luosian yang hebat, kecepatannya sangat cepat, dan dia memblokir jalan dalam sekejap. Ye Bufan berhenti, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya, senior, tidak ada gunanya jika kamu melakukan ini. Bukankah aku sudah memberimu kristal abadi dan ramuan sebelumnya? Daluosian berjubah hitam terkekeh, 1 yard adalah 1 halaman, itu kesepakatan kita. Bukankah aku juga memberimu esensi jiwa es? Ini. Sejujurnya, aku telah menangkap banyak hal baik dengan esensi jiwa es serahkan secepatnya. Aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu jika aku bahagia, jika tidak kamu akan mati. Baru kemudian aku menyadari bahwa lelaki tua ini terbiasa memanfaatkannya. Yang lain, dia mengambil harta untuk dijual di pelelangan, lalu berbalik dan merebutnya kembali. Ini sungguh keji. Orang tua, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu, yaitu, kamu sangat tidak tahu malu. Beraninya kamu berbicara kasar ketika kamu akan mati. Luosian yang agung berjubah hitam mengulurkan tangannya dan meraihnya, kamu tidak mau memberikannya kepadaku. Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Ambillah. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Menurutnya, dia telah mengambil keuntungan besar kali ini. Bahkan jika lawan menyembunyikan budidayanya, dia tetap tidak bisa menjadi lawannya. Setelah Anda menangkapnya, Anda tidak hanya bisa mendapatkan kembali Ice Soul Marrow, tetapi Innocent Heavenly Book dan Golden Scale Armor juga akan menjadi milik Anda. Selain itu, lelaki kecil ini memiliki kekayaan bersih yang kaya, dan tidak ada yang tahu berapa banyak harta yang masih dimilikinya. Jika ada Li Fengxing di sekitar, saya khawatir ini akan menimbulkan banyak masalah, tetapi sekarang tidak ada siapa-siapa, dan semua manfaatnya untuk saya sendiri. Melihat Jinxian kecil itu tidak mampu melawan di bawah penindasannya, dia sangat bahagia hingga dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya lebar-lebar.
Namun dia tidak pernah menyangka tangan besarnya akan menembus tubuh Ye Bufan dan membuat lubang. Di mana orang-orangnya? Penampilan Grid Luo Immortal berjubah hitam berubah drastis, dan baru sekarang dia menyadari bahwa apa yang baru saja dia hadapi hanyalah tiruan. Dia melihat sekeliling dan menyebarkan kesadarannya yang kuat, tapi masih tidak dapat menemukan bayangan Ye Bufan. Kamu benar-benar licik. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri. Karena arah ini salah, dia segera mengubah arah dan mengejarnya. Adegan serupa terus terjadi ke segala arah, beberapa memperhatikan klon, dan beberapa menangkap drone. Li Fengxing mengejar ke tiga arah, namun pada akhirnya hanya menghancurkan 3 drone, yang membuatnya gila karena marah. Saat ini, dia menerima berita dari kota Jubao. Melalui penyelidikan Menara Zhaixing, dia menemukan bahwa keabadian emas kecil ini berasal dari King Weitian dan merupakan murid dari Sekte Pedang Liu Guang. Star Reaching Tower biasanya tidak mengungkapkan informasi tamu, tetapi situasi Li Fengxing terlalu istimewa, dia adalah penguasa kota harta karun. Dan mereka berbisnis di Jubao Cheng, mereka tidak terlibat langsung, tapi tetap boleh mengungkapkan sedikit informasi. Sekte Pedang Liu Guang, saya tidak peduli siapa Anda, bahkan Raja Surga akan membayar nyawa putra saya hari ini. Li Fengxing mengertakkan gigi dengan kebencian ke arah Sekte Pedang Liu Guang pergi. Yang lain juga mendapat lebih banyak berita melalui saluran mereka sendiri, dan bergegas ke arah King Weitian. Menurut pendapat mereka, tidak peduli betapa liciknya peri emas kecil ini, dia pada akhirnya akan kembali ke sekte tersebut. Pada saat ini, Ye Bufan sendiri sangat yakin bahwa tidak ada orang di belakangnya, jadi dia sekali lagi mengorbankan Jiu Tian dan terbang menuju King Weitian dengan kecepatan tinggi. Semua orang di belakangnya dibawa pergi olehnya, dan perjalanannya lancar. Namun, krisis ini belum sepenuhnya terselesaikan, dan tidak ada yang tahu kapan Grid Luo Immortal akan mengejarnya. Dia tidak berani bersantai sama sekali, dan terus berlari secepat mungkin. Sekitar sehari kemudian, dia akhirnya meninggalkan Donghuatian dan sampai di sekitar Gunung Sanji. Setelah setengah hari, dia sudah bisa melihat gerbang Gunung Sekte Pedang Liu Guang dari kejauhan. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh muncul, dan seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus menghalangi jalan. Dengan alisnya yang melebar dan matanya yang juling, dia terlihat sangat jelek, tetapi pada saat ini, matanya bersinar terang, seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang langka. Hahaha, aku tidak tahu berapa banyak kebajikan yang telah aku kumpulkan di kehidupanku sebelumnya. Dengan berkah Tuhan, aku akhirnya menemukanmu. Ye Bufan mengerutkan kening, dia masih melewatkan langkah terakhir. Orang-orang jahat ini telah ditemukan. Apa yang akan kamu lakukan? Pernahkah kamu memikirkan di mana tempat ini? Ini bukan lagi Donghuatian. Anak juling tersenyum, apa yang ingin aku lakukan, itu pasti hartamu. Jika tidak ada yang lain, kamu. Kepalamu bernilai 500 juta kristal abadi tingkat rendah. Tapi jika kamu dengan patuh menyerahkan esensi jiwa es dan buku surgawi wushu, aku mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu. Oke, aku akan memberikannya padamu. Ye, kata Bufan, meninju dada lawan dengan keras. Tinju Dewa Pemusnahan tahu bahwa segalanya tidak akan berjalan baik hari ini, jadi dia menyerang terlebih dahulu. Terlebih lagi, Ye Bufan telah mengalahkan Grid Immortal Peak 3 kali sebelumnya. Meskipun dia masih tidak mengerti apa yang terjadi, dia tetap harus mencobanya jika ada preseden yang berhasil. Anak kecil, kamu masih jauh di belakang. Kilatan rasa jijik muncul di mata julingnya, dan dia mengulurkan tangan dan meraihnya langsung ke arah tinju Ye Bufan. Hanya terdengar suara teredam, dan tinju menghantam telapak tangan lawan dengan keras. Tapi kali ini keajaiban tidak terjadi. Ye Bufan terguncang dan terbang mundur beberapa puluh kaki, dengan bekas darah merah cerah tumpah dari sudut mulutnya. Anak laki-laki bermata juling itu berdiri di sana tak bergerak, dengan ekspresi santai dan nyaman di wajahnya. Terlihat jelas bahwa kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Ini masih akibat dari menahan diri. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, Ye Bufan mungkin terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Apa yang terjadi? Ye Bufan melihat tinjunya yang bengkak lagi.
Dia telah mengalahkan Ling Jiang dari Sekte Zhengyang dengan satu pukulan sebelumnya. Mengapa dia tidak bisa menggunakannya di depan orang ini? Tingkat kultivasi saya sendiri tidak berubah, dan gerakan saya masih berupa tinju kepunahan ilahi. Mengapa efeknya sangat berbeda? Anak kecil, jika kamu tidak mau memberikannya kepadaku, aku akan mengambilnya sendiri. Doujier tidak ingin membuang waktu, dan momentumnya tiba-tiba meledak, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih Ye Bufan lagi. Tapi saat ini, teriakan marah datang. Anak muda, beraninya kamu bertindak liar melawan Sekte Pedang Cahaya Mengalir kami. Kata-kata itu masih jauh di langit ketika kata-kata itu diucapkan, tetapi ketika kata terakhir mendarat, sesosok tubuh kurus sudah menghalangi tubuh Ye Bufan. Orang yang datang mengenakan pakaian putih, dengan ciri-ciri indah dan mata yang sangat indah. Itu adalah Tetua Agung Hua Bingyu. Ini, ekspresi Crosai berubah drastis dalam sekejap, dan dia bisa merasakannya dari aura lawannya. Dia jelas merupakan Luo Immortal yang hebat, dan dia tidak bisa memprovokasi dia sama sekali. Aku menghela nafas secara diam-diam di dalam hatiku, tapi aku masih mengambil langkah lebih lambat. Orang ini juga licik, mengetahui bahwa dia tidak bisa berbalik dan melarikan diri, berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju kejauhan. Tidak mudah bagi murid yang menghinaku, Sekte Pedang Liu Guang, untuk melarikan diri. Hua Bingyu mengangkat tangannya dan melambai, dan energi pedang yang tajam menembus langit dan menyerang langsung ke punggungnya. Bab 3305 tidak perlu dijelaskan. Cross Eyes hanyalah puncak Great Immortal. Di depan Great Immortal yang sebenarnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dalam sekejap, hatinya ditembus oleh energi pedang yang tajam. Ah! Dengan lolongan melengking, Cross Eyes benar-benar jatuh, dan jiwa meluap dari istana Niwan. Yang mulia abadi, kasihanilah aku. Yuan Shen yang bermata juling panik dan berlutut di udara untuk memohon belas kasihan. Saya pikir saya beruntung kali ini dan memanfaatkannya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tidak mendapatkan harta dan kehilangan nyawa. Bahkan Tuan Muda dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir berani menyentuhku, jadi aku tidak akan membiarkanmu. Setelah Hua Bingyu selesai berbicara, cahaya pedang memenuhi langit sekali lagi. Tuan Muda Sekte, mendengar tiga kata ini, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Awalnya, menurut idenya, bahkan jika murid biasa tersingkir, Sekte Pedang Cahaya Mengalir tidak akan menganggapnya serius, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa hal itu akan benar-benar mempengaruhi pemimpin sekte muda. Sudah terlambat untuk memikirkan apapun sekarang. Jiwa itu langsung tenggelam oleh cahaya pedang dan terpelintir menjadi pecahan di seluruh langit. Setelah membunuh anak juling itu, Hua Bingyu berbalik dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bagaimana? Apakah lukanya serius? Tidak apa-apa. Di mata sebelumnya, tidak ada pembunuh, jadi lukanya tidak serius. Dengan kekuatan teknik latihan fisik Thor, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih secara otomatis. Ayo kembali. Hua Bingyu menghela nafas lega dan membawanya menuju sekte tersebut. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok lagi datang berlari dari kejauhan. Pemuda bernama Ye, berhenti di sini. Ye Bufan berbalik dan melihat bahwa orang yang mengejarnya adalah Li Fengxing, penguasa kota-kota Jubao, dan Luo Xian berjubah hitam. Selain itu, ada 3 atau 4 makhluk abadi yang mengikuti di belakang. Orang-orang ini mengejar ke arah yang salah, jadi mereka lebih lambat dari Cross Eyes. Hua Bingyu berbalik, seluruh tubuhnya dipenuhi niat membunuh. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Sekte Pedang Cahaya Mengalir kita tidak memiliki siapapun? Li Fengxing memandang Ye Bufan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkendali. Tidak peduli siapa kamu harus mati hari ini. Dia sekarang dalam kondisi setengah gila dan langsung menamparnya. Sombong, menurutmu aku tidak ada. Hua Bingyu memandang dengan dingin, dan pedang panjang di tangannya meledak lagi. Dan cahaya pedang di langit bergulir ke arah Li Fengxing seperti badai yang dahsyat. Keduanya berada di puncak Great Luo Immortal, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan ketika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Aliran udara yang deras menyapu,
menghancurkan tumbuh-tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya dan membuat jurang yang dalam di tanah. Li Fengxing mundur 100 kaki jauhnya, wajahnya penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka wanita di depannya begitu kuat. Ekspresi Hua Bingyu menjadi semakin tegas. Dia baru saja menerobos ke puncak Daluo Immortal belum lama ini, dan kekuatannya sedikit lebih lemah daripada Li Fengxing. Karena suara di antara mereka berdua kali ini terlalu keras, orang-orang kuat di Sekte Pedang Cahaya Mengalir sudah waspada. Pada saat ini, lusinan sosok datang dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Hong Tian, penguasa olah seni bela diri, Dao Jie, penguasa Balai Penegakan Hukum, dan Master Puncak dari 9 puncak datang ke sini bersama-sama. Bai Lingpu melirik ke arah Ye Bufan, yang dilindungi oleh Hua Bingyu, dan kemudian ke Li Fengxing yang mengancam. Matanya berputar seolah dia menyadari sesuatu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berteriak dengan penuh semangat, dari mana orang-orang gila ini berasal. Mereka berani datang ke Sekte Pedang Liu Guang saya untuk menimbulkan masalah. Li Fengxing tampak gila, saya tidak peduli sekte apa Anda, atau bagaimana caranya banyak orang yang datang. Bunuh anakku, dan kamu harus membayar dengan darah hari ini. Faktanya, dia telah bercokol di kota harta karun Donghuatian, dan tidak begitu jelas tentang situasi di Qingweitian. Meskipun dia telah mendengar nama itu, Sekte Pedang Liu Guang, dia tidak memiliki pemahaman khusus. Apalagi putra satu-satunya meninggal, dan dia sudah dalam kondisi setengah gila. Omong kosong. Bai Lingpu berkata, Sekte Pedang Liu Guang kami adalah sekte yang terkenal dan lurus dengan aturan yang ketat. Bagaimana mungkin murid kami membunuh putra Anda dengan santai? Tolong beritahu saya dengan jelas bagaimana situasinya. Jika sekte kami benar-benar bersalah, saya pasti akan menghukummu. Sebuah penjelasan. Li Fengxing berteriak, saya adalah penguasa kota Jubao. Anak laki-laki bernama Ye itu membunuh anak saya Lisa. Jelas bagi semua orang. Tidak ada yang dapat disangkal. Dapatkan keuntungan dalam pertarungan dengan Hua Bingyu barusan. Ada begitu banyak orang, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Akan lebih baik jika dia bisa membuat Sekte Pedang Liu Guang menyerahkan Ye Bufan. Jika kamu berbicara omong kosong, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah Bai Lingpu selesai berbicara, dia melihat ke arah Dao Jie di sebelahnya. Tuan Dao Jie, reputasi Sekte Pedang Liu Guang kami terkait dengan masalah ini, jadi memang demikian. Yang terbaik adalah menyelidikinya dengan jelas. Petik 2. Ini, Dao Jie melirik Hua Bingyu dan merasa sedikit malu. Meskipun dia selalu bersikap adil dan tegas, bukan berarti dia tidak punya otak. Saat ini, begitu banyak orang yang mengetuk pintu saya, dan mereka ingin memeriksa murid mereka sendiri, yang sepertinya agak tidak masuk akal. Jika Bai Lingpu tidak berbicara, dia akan berpura-pura tidak melihatnya sama sekali. Tetapi sekarang setelah dia menunjukkannya di depan umum, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Meskipun Zhu Fangkui tidak pandai dalam konspirasi, dia dapat melihat niat Bai Lingpu saat ini dan segera melangkah maju dan berkata, Penatua Daoji, memang demikian. Kami memiliki begitu banyak murid dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir, mungkin seseorang akan melakukannya keluar dan berbuat kerusakan, dan masih menggunakan nama sekte. Kita harus mencari tahu dan memberikan reputasi yang jelas pada sekte kita. Kedua orang itu sepertinya berpihak pada keadilan, namun nyatanya mereka ingin menggunakan pedang untuk membunuh orang-orang dan mengambil kesempatan untuk membasmi Ye Bufan. Ini, Dao Jie menjadi semakin malu. Jika dia tidak memeriksanya, akan sulit untuk menjelaskannya kepada banyak orang. Jika dilakukan penyelidikan ketat, ternyata pihak lain adalah murid langsung dari master sekte tersebut. Jika Ye Bufan bersalah, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Ekspresi Hua Bingyu muram. Bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran kedua orang ini? Tepat ketika dia hendak berdiri dan berbicara, sebuah suara dingin datang dari udara. Muridku, Gong Qingxuan, dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak perlu menyelidiki atau menjawab siapapun. Petik 2. Meski penampakannya tak terlihat, namun tak ada yang meragukan bahwa di balik topeng kristal ini pasti ada wajah yang akan memikat seluruh negeri. Orang yang datang adalah Gong Qingxuan,
pemimpin dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir. Ekspresi Bai Lingpu sedikit berubah. Secara umum, pemimpin sekte ini tidak akan terlihat sekali dalam beberapa tahun. Tanpa diduga, dia secara pribadi akan mewakili Ye Bufan hari ini. Bawahanku telah bertemu dengan Master Sekte. Semua orang yang hadir dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir membungkuk dan memberi hormat. Gong Qingxuan melambai sedikit, lalu menatap Li Fengxing dengan mata dingin. Hanya kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk datang ke Sekte Pedang Cahaya Mengalir dan meminta penjelasan? Ini, ekspresi Li Fengxing berubah orang di depannya, setidaknya setingkat Raja Abadi. Sekte Pedang Cahaya yang Mengalir adalah sekte yang terkenal dan baik. Murid di bawah sekte tersebut tidak dapat membunuh orang begitu saja. Tentu saja, kamu harus memberikan penjelasan untuk membunuh anakku. Auranya semakin melemah saat dia berbicara semuanya. Kekuatan menentukan segalanya di dunia peri. Jika ini hanya sekte yang lemah, dia mungkin sudah memusnahkannya sekarang, tetapi dengan Raja Abadi yang memimpin, dia hanya bisa menurunkan pendiriannya dan mengatakan kebenaran. Suara Gong Qingxuan acuh tak acuh, saya telah mengatakan bahwa murid-murid saya dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan membunuh siapapun yang mereka inginkan. Tidak perlu menjelaskan atau menjelaskan. Ini terlalu mendominasi dan terlalu protektif. Di masa lalu, pemimpin sekte ini adil dan tegas. Tanpa diduga, dia akan sangat protektif terhadap Ye Bufan hari ini, yang menunjukkan betapa dia menghargai murid ini.